Hai semua, gimana kabarnya? Jadi di video kali ini kita akan coba ulas seputar perpajakan atau lebih tepatnya adalah tentang biaya-biaya fee transaksi dalam melakukan perdagangan aset kripto di Indonesia. Dan kita akan cari kira-kira di poin berapa sih kita itu bisa mendapatkan profit. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau perdagangan aset kripto di Indonesia sekarang sudah kena pajak. Jadi ini adalah konsekuensi dari regulator di Indonesia yang sudah mengakui bahwa cryptocurrency itu bisa diperdagangkan sebagai aset komoditi yang tentunya sudah legal dan diawasi oleh Bapepti. Bahkan sekarang di Indonesia sendiri itu sudah ada Bursa Kripto Indonesia. Nah, Bursa Kripto Indonesia ini bertugas ataupun bertanggung jawab untuk mengamankan dana para investor, terutama investor retail dan juga investor besar yang menggunakan exchange yang terregulasi di Indonesia. Nah, kita kena dua jenis pajak. Yang pertama adalah PPN atau pajak pertambahan nilai, itu sekitar 0,11%, dan juga kena PPH atau pajak penghasilan sebesar 0,1%. Jadi, untuk pajak yang dikenakan oleh pihak pajak kepada para investor ataupun trader di bursa kripto itu sekitar 0,21% teman-teman untuk setiap perdagangan aset kriptonya. Jadi maksudnya setiap teman-teman melakukan pembelian itu dikenakan pajak. Begitu juga ketika teman-teman melakukan penjualan itu juga dikenakan pajak. Nggak peduli teman-teman rugi ataupun untung, tetap kena pajak. Nah, karena memang kita sudah kena pajak sekarang dan tentunya kita eh, agak challenge juga nih buat kita para investor, terutama investor kecil ya yang modalnya itu nggak banyak. Terus gimana sih strategi yang bisa kita lakukan? Nah, sebelum kita masuk ke strateginya, kita masuk dulu melihat berapa sih biaya-biaya exchange lokal di Indonesia setelah dia itu ditambahkan pajak. Nah, di sini aku ambil dari website liputan6.com. Di sini kita akan dijelaskan tentang biaya trading di toko kripto. Jadi toko kripto adalah salah satu exchange juga yang memang sudah legal di Indonesia. Nah, menurut website ini mulai 1 Mei 2022 biaya trading di toko kripto itu menjadi 0,3%. Ini termasuk fee trading yang sebesar 0,1% ditambah PPN dan juga PPH sebesar 0,21%. Jadi totalnya memang 0,31%. Jadi itu untuk toko kripto. Dan untuk perbandingan lagi kita akan ambil juga di website dari CNBC Indonesia. Ini dijelaskan juga untuk salah satu exchange yaitu Indodax ya. Nah, Indodax sekarang mematok uh, fee trading itu sebesar 0,51% teman-teman. Jadi ini sudah include PPN dan juga PPH. Jadi ya kira-kira diambil 0,51% untuk biaya transaksinya. Nah, jadi ada kisaran selisih 0,2 persenan gitu ya untuk setiap exchange ini. Dan untuk setiap exchange yang legal di Indonesia tentunya teman-teman butuh untuk cross check sendiri fee transaksinya itu berapa. Karena kan exchange di Indonesia nggak cuma ini dua doang, tapi masih ada exchange-exchange yang lain. Nah, menurut website ini juga untuk teman-teman yang menggunakan platform yang tidak terregulasi di Bapepti itu akan dikenakan 2% tarif PPN dikali dengan nilai transaksi aset kripto kalian. Jadi biayanya itu lebih besar. Aku sendiri belum tahu juga tindak lanjutnya seperti apa. Misalkan teman-teman menggunakan platform lain yang tidak terregulasi di Indonesia seperti Binance atau pakai Maxi atau ya aset perdagangan kripto yang lain ya. Dan di sini memang dijelaskan kalau teman-teman yang pakai exchange lokal itu kena 1%. Tapi kalau yang tidak terregulasi itu bisa kena 2% teman-teman. Nah, untuk bagaimana itu aku belum tahu juga apakah kita memang sudah kena yang pakai exchange luar. Tapi menarik untuk kita tunggu seperti apa nanti ke depannya eh, tindak lanjut dari pihak pajak di Indonesia sendiri. Nah, karena meningkatnya jumlah daripada biaya yang dibebankan para investor, tentunya kita nih yang mungkin melakukan strategi scalping atau trading itu butuh untuk melakukan adaptasi dari strategi kita. Apakah kita sudah layak untuk mempertahankan eh, profit yang mungkin kecil itu, kemudian kita pertahankan sekian
target kita dalam trading. Misalkan nih, teman-teman itu trading punya target dulunya adalah 1% per kalian open posisi. Jadi target profit kalian itu kalian cuan 1%. Mungkin dulu kena fee paling cuma 0,3% dan itu masih profit ya 0,7%. Tapi kalau sekarang kan kondisinya sudah beda nih. Otomatis kita butuh untuk melakukan strategi yang baru supaya kita itu nggak sampai loss karena peningkatan daripada biaya yang dibebankan untuk investor. Nah, di sini aku sudah coba untuk bikin sedikit ya orat-orat gitu ya. Jadi kita akan pakai studi kasus. Misalkan nih teman-teman menggunakan exchange Indodax. Karena di sini kita pakai contohnya fee 0,51%. Nah, kira-kira teman-teman butuh cuan berapa sih biar teman-teman itu bisa dibilang untung di market? Nah, di sini kita pakai studi kasus ya. Kita misalkan punya modal 1 juta teman-teman dan kita akan melakukan perdagangan Bitcoin atau kodenya adalah BTC. Jadi katakanlah kita membeli BTC senilai 1 juta rupiah. Maka total aset kita setelah melakukan pembelian itu tentunya kita akan dikenakan biaya fee ya, yaitu 0,51%. Yakni kalau modal kita adalah 1 juta, maka 0,51%-nya itu tinggal dikalikan aja, maka kita akan dapat biaya fee itu sebesar 5.100 teman-teman. Jadi biaya fee kita ini 5.100 dan untuk totalnya, maka total aset kita yang pertama itu adalah 1 juta dikurangi biaya fee trading kita yang tadi itu menjadi 994.900. Jadi ini adalah totalan dari aset yang kita punya setelah dipotong fee trading. Jadi sekarang kita punya Bitcoin itu senilai 994.900 rupiah. Lalu kita itu harus cuan berapa biar kita itu nggak loss. Nah, kalau teman-teman menggunakan strategi cuan 1%, itu teman-teman akan bisa dibilang loss. Kenapa? Karena fee-nya sekarang itu sekitar 0,51%. Kalau sekali kita melakukan pembelian aja kita udah kena potongan 0,5%, maka maksudnya kalau sekali perdagangan aja kita udah kena fee 0,5%, maka kalau dikalikan 2 itu tentunya sudah 1,1% ya. Dan kita nggak bisa untuk memperlakukan profit 1%, kemudian taking profit. Pasti kita akan mengalami yang namanya loss. Jadi berapa nih titik cuan kita atau persentase cuan kita supaya kita boleh untuk melakukan taking profit dalam keadaan profit. Nah, di sini kita pakai contoh kasus yang tadi. Karena memang kita nggak bisa memperlakukan 0,1%, maka di sini aku sudah coba untuk cari kalkulasinya, yaitu kita itu butuh untuk profit teman-teman sekitar 2,2%. Ini adalah target profit yang kita harus capai setiap kita open posisi supaya kita tergolong cuan. Nah, ini contoh kasus ya, kita pakai contoh kasus yang tadi. Nah, katakanlah kita sudah beli nih Bitcoin dan kita sudah punya aset Bitcoin itu senilai 994.900. Nah, kalau kita cuan 2,2%, maka kalau dikalikan nih, jadi 994.900 itu dikalikan cuan kita, yaitu 2,2%, maka kita akan mendapatkan kenaikan sebesar 21,887 ataupun 21.887 rupiah ya. Nah, ini aku bulatkan aja jadi 21.800. Maka, kalau teman-teman jumlahkan nih, tadi kan kita sudah punya aset sebesar 994.900 rupiah ya, yang ditambahkan dengan profit ataupun kenaikan dari 22% ini sebesar 21.800. Totalnya itu adalah 1.016.700 rupiah, teman-teman. Jadi kita sudah tergolong profit. Nah, let's say kita itu melakukan penjualan atau taking profit ya. Jadi kita itu akan dikenakan lagi biaya fee sebesar 0,51%, yakni dari 1.016.700 rupiah itu dikalikan 0,51%, maka kita akan dapat biaya fee trading kita sebesar 5.185 rupiah.
Maka kalau kita kurangi, kita akan dapat total itu sebesar 1.111.515 rupiah. Atau kalau kita persentasekan, maka kita itu bisa profit 1,1% untuk sekali open posisi. So, ini adalah perhitungan yang paling aku rekomendasikan buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman melakukan trading di aplikasi ataupun platform Indodax, itu paling nggak setiap open posisi teman-teman itu harus cuan 0,1% kalau kalian mau profit. Tapi setidaknya nih, kalau teman-teman itu nggak bisa untuk mencapai profit tersebut, kalian butuh berapa sih biar setidaknya balik modal? Itu setelah aku hitung-hitung juga, teman-teman itu butuh cuan sekitar 1,1%. Supaya kalian itu bisa mencapai break even point atau modal kalian balik lah. Karena kan pertama kita melakukan pembelian, kita udah loss nih bisa dibilang. Karena kita udah kena fee trading 5.100. Maka kita untuk membalikkan itu, kita nggak cukup untuk cuan sekitar 1%. Kita butuh di atas itu. Sekitar 0,1% ataupun 0,2%. Itu lebih baik tentunya. Nah, untuk strategi yang bisa teman-teman lakukan, kalau kalian melakukan scalping, itu cuan minimalnya itu adalah 2,2%. Tapi buat teman-teman yang mungkin berpikir nih, kayaknya kalau cuma cuan segitu terlalu sedikit nih, maka teman-teman bisa untuk mengganti strategi kalian. Mungkin kalian bisa melakukan day trading ataupun swing trading dengan profit persentase yang lebih besar. Mungkin 10% taking profit. Nah, itu teman-teman udah pasti cuan. 5% taking profit itu juga teman-teman udah pasti cuan. Pokoknya minimalnya itu adalah 2,2% untuk profit teman-teman, biar teman-teman itu bisa tergolong cuan itu sekitar 1,1%. Nah, itu kalau teman-teman menggunakan aplikasi dari platform Indodax ya. Kalau teman-teman pakai toko kripto, tentunya itu lebih sedikit fee transaksinya. Jadi bisa dibilang teman-teman hanya butuh cuan lebih sedikit dari 2,2%. Jadi itu, nah buat cara hitung taking profitnya atau persentase profitnya, itu teman-teman jangan berpatokan sama persentase yang ditampilkan di exchange. Contohnya nih teman-teman buka toko kripto. Bentar aku mau masuk ke toko kripto, dimana aku taruh di sini, toko kripto. Nah, misalkan teman-teman itu masuk ke menu pasar. Nah, teman-teman kan lihat di sini ada perubahan dalam 24 jam ya. Jadi teman-teman itu jangan berpatokan sama persentase yang ditampilkan di sini, karena ini adalah perubahan dalam 24 jam. Cara hitungnya gimana? Teman-teman masuk dulu ke TradingView. Kemudian teman-teman cari kalian itu beli koin apa. Nah, setelah itu di menu sebelah kanan ini teman-teman bisa cari yang persentase ataupun price range yang ini ya. Nah, kemudian teman-teman bisa tarik, teman-teman itu beli aset kripto kalian itu di harga berapa. Contohnya teman-teman beli Ethereum di kisaran harga 1.906. Jadi teman-teman tarik dari sini, terus teman-teman tinggal tarik ke atas aja. Jadi teman-teman butuh cuan sekitar tadi 2,2%. Nah, katakanlah di sini. Jadi teman-teman itu harus taking profit di harga berapa? Di sini, teman-teman. Teman bisa lihat di sini di 1.948. Jadi teman-teman belinya di 1.906, teman-teman taking profit di 1.948. Baru kalian tergolong cuan 2,4%. Jadi itu cara untuk melakukan perhitungan persentase yang paling gampang. Oke, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa untuk klik like kalau kalian suka kontennya. Jangan lupa untuk subscribe juga. Kalian juga bisa share ke teman-teman kalian atau kerabat kalian supaya mereka itu bisa tahu nih berapa minimum mereka itu harus profit setiap kali melakukan trading di market crypto. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kami. Kita punya komunitas di Telegram. Teman-teman boleh join untuk sama-sama berdiskusi. Kalau misalkan kalian bingung dengan perdagangan aset kripto, kalian bisa sharing informasi juga, sharing apapun di sini juga bisa. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Dan akhir kata saya Andre, makasih.